Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Debuka dengan NIM 2307 3022. Di mana di sini saya akan mempresentasikan tugas besar statistika pertama saya itu PRAUDS. Di mana saya di sini diinstruksikan untuk diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM saya. Di mana NIM saya adalah 23073022. Maka angka yang pertama saya ambil adalah angka 2, sedangkan dua angka terakhir saya adalah 22. Dimana saya sudah mengcopy dari tabel Logitech ini dari 61 hingga 222 dan ini adalah selari selari instruksi nomor satu saya. Sedangkan instruksi nomor 2 jelaskan perhitungan sentral tendensi secara manual dan dengan menggunakan fungsi Excel, di mana terdapat mean, median, modus. Dan ini adalah hasil dari yang saya kerjakan tadi. Di mana mean yang saya dapatkan ini menggunakan rumus dari average, buka kurung Q5, dan dibagi Q226. Sebenarnya 226 itu, Q226 itu adalah blokan dari tabel uji tarik ini. Sedangkan median, saya menggunakan rumus dari median buka kurung Q5 dibagi Q226, di mana Q226 ini adalah rumus dari tabel uji tarik ini. Sedangkan modus, saya menggunakan dari mod ke kurung Q5 dibagi Q226 ke tutup kurung, di mana Q266 ini adalah tabel dari uji tarik ini. Sedangkan jumlah data ini, saya mendapatkan dengan menggunakan rumus sum, buka kurung, rumus sum, buka kurung dibagi Q226. Sedangkan banyak data ini adalah saya ambil dari data yang diambil dari misalkan NIM saya, yaitu 222. Dengan manual ini saya berikan dari hitungan min yaitu 406,6441441 di mana ada 606,644. Sedangkan median adalah 110, sedangkan modus 110, maksimal dari angka terbesar dari data saya adalah 500, sedangkan angka TKC saya 301. Nah, ini yang berikut ini adalah soal nomor untuk instruksi yang ketiga adalah gunakan Steam and Leapplot untuk mengelompokkan data apa yang bisa disimpulkan. Nah, di sini saya menggunakan Steam, angka Steam saya ada terdiri dari angka 30, 31, 32, 33, dari angka 30 sampai 50. Nah, di sini saya menggunakan rumus dari sama dengan rep, buka kurung, eh, kutip 20, kutip 2, titik koma, kontif, buka kurung, dolar Q5, Q $5 dibagi, dolar Q dibagi, dolar Q, dolar 226, titik koma, V20 bintang 10 plus 1. Gimana rumusnya? Jadi sekian banyak rumus ini. Rumus yang diperlukan hanya cuma satu, itu rumus yang pertama ini. Karena eh, nah, sedangkan rumus yang lain itu adalah kopian dari rumus pertama ini dan saya cuman menambahkan kan seperti 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3, 10 plus 4, dan seterusnya hingga 10 plus 9. Dan itu ada dari hasil dari setiap dan report saya. Sedangkan kon ini saya dapatkan dari jumlah angka report itu sendiri, di mana sebenarnya ini adalah 9 angka dari report ini. Dan saya akan menunjukkan ke instruksi selanjutnya. Di sini saya disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Oh, eh, maaf untuk soal ini adalah untuk nomor 4 itu pastikan perhitungan variation manual dan dengan menggunakan fungsi Excel. Itu terdapat range, variance, dan standar deviation. Nah,
Sedangkan dari sini sendiri, saya menemukan hasil dari sini sendiri menggunakan rumus sum Z14 dikurang Z15. Sedangkan varian sini, saya menggunakan rumus nah, sedangkan Z14 ini adalah maksimal dari angka maksimal dari data saya dan Z15 ini adalah angka terkecil data saya. Sedangkan ini varian ini saya dapatkan dari rumus sama dengan var ke kurung Q5 dibagi I Q209. Berikutnya standar deviasi, dimana saya menggunakan rumus deviasi sama dengan S, eh, ST, standar deviasi buka kurung Q5 dibagi Q209. Dimana ini adalah tabel dari function. Nah, saya akan mulai dari sini. Ini adalah angka dari tabel data saya di mana angka terkecil hingga terbesar. Angka 300 itu sampai 500. Sedangkan hasilnya saya dapatkan menggunakan rumus yang lagi di mana hasil dari tabel ini saya mendapatkan hasil dari rumus dengan average dibagi dolar AE di dolar kekurung dolar AE dolar 13 dibagi dibagi dolar AE dolar 267. Itulah rumus yang saya gunakan. Berasal dari berasal dari terus nomor empat saya yaitu function transparency dan tabelnya. Saya akan lanjutkan ke instruksi selanjutnya. Nomor 5, instruksi nomor 5, saya disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Di mana tabel distribusi frekuensi ini, kotak kecil saya adalah 301, sedangkan data terbesar saya 500, range-nya itu 199, antara 301 dan 500. Sedangkan banyak kelas interval saya, itu saya mendapatkan hasil dari menggunakan rumus dari dengan 1 ditambah 3, 32 bintang log dan kurung 222. Itu adalah hasil dari banyak kelas saya. Sedangkan interval ini saya menggunakan rumus dari A sama dengan 0, A 010 atau AP 11. Di mana eh, AP 10 itu adalah range-nya, sedangkan banyak AP 11 itu adalah banyak kelas intervalnya. Nah, hasilnya adalah 19,9. Sedangkan ini adalah tabel dari uji tarik saya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi saya. Sedangkan ini ya, saya di tengah ini saya dapatkan, sedangkan di tengah saya mendapatkan hasilnya menggunakan rumus sama dengan ke kurung A V9 ditambah AX 9 ke kurung dibagi 2. Sedangkan AV9 ini adalah hasil dari AV9 ini adalah interval dari 301. Sedangkan AX9 adalah 320,9. Dan dari angka kedua ini kita bagi dua dan akan mendapatkan hasilnya. Dan begitu untuk seterusnya. Sedangkan saya menggunakan rumus kontif kontif di mana buka kurung AE dolar 13 dibagi AE dolar 267 titik koma kutip lebih sama dengan kutip dan AV9 dibagi titik koma AE dolar 13 dibagi AE dolar 267 titik kurung kutip kurang kutip dan AX9. Dimana AV9 ini adalah 301 dan AX9 ini adalah 302, 320,9. Dan kita akan mendapatkan hasilnya. Dan begitu untuk seterusnya. Sedangkan persentase ini saya dapatkan dari rumus sama dengan buka kurung BA9 dibagi BA dolar 19 atau kurang
bintang 100, di mana BA9 ini adalah frekuensinya, sedangkan dolar 19 ini adalah jumlah dari frekuensinya, jumlah dari semua ini, dan kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, tren kumulatif ini, ya, tren kumulatif. Setelah saya akan lanjutkan ke instruksi selanjutnya, nomor 6. Plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam hologram. Nah, ini adalah hologram frekuensi saya. Di mana hologram ini, hasil dari hologram ini adalah hasil dari anjing. Nah, sedangkan hasil dari hologram atau frekuensi ini, hasil dari tabel frekuensi. Tabel distribusi frekuensi, di mana frekuensinya 20, 21, 9, 24, 24, 22, 30, 25, 20, 24. Di sini adalah kita akan membuat tabelnya. Tabel frekuensinya. Baiklah, saya akan lanjutkan ke instruksi selanjutnya. Instruksi selanjutnya adalah pada silang kepercayaan 95%, estimasi rata-rata kekuatan produk persoalan tersebut. Nah, ini hasil dari pelang selang kepercayaan pada selang kepercayaan 90%, estimasi rata-rata kekuatan produk tersebut. Mana hasil ini saya dapatkan, rata-rata ini saya rata dari hasil ini saya dapatkan menggunakan rumus sama dengan Z Z10. Sedangkan standar DPS-nya, kita ini tidak bisa kita lihat dari min kita sendiri. Dan juga bisa kita lihat dari min kita sendiri. Sedangkan standar DPS-nya juga kita bisa kita lihat dari standar DPS kita sendiri, 53, sedangkan 53,4967. Sini juga akan di situ. Sedangkan confidence ini saya menggunakan rumus sama dengan confidence titik 6 kurung 0,05 titik koma BH 10 titik koma 15. Di mana BH 10 ini adalah 3, hasil dari standar deviasi sendiri saya sendiri. Sedangkan lower extreme lowernya saya dapatkan hasil dengan rumus sama dengan BG 10 dikurang BI 10. Mana BG10 ini adalah rata-ratanya, sedangkan BG10 ini adalah confidence intervalnya. Bila untuk upper estimator saya mendapatkan hasilnya dari sama seperti kita melakukan hasil dari menggunakan rumus sama dengan BG10 ditambah BI10. Mana BG10 ini adalah rata-ratanya, sedangkan BI10 ini adalah confidence interval. Dan sekian, terima kasih. Itu adalah sebuah presentasi dari saya untuk melakukan kan pra UTS instruksi yang dikasih oleh dosen saya itu Ibu Milana. Di mana ini adalah hasil presentasi saya. Kalau ada kekurangannya, saya mau maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.